Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu bahwa ada bagian firman Tuhan yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, dan kita mencoba bersama-sama ya. Tapi sebelum itu ya, kita coba menghafalkan lagi ini ya. Saya coba baca lagi sekali supaya semakin melekat ya, karena ini langkah-langkah yang sangat prinsip. Tahap-tahap yang harus dilewati di dalam mempersiapkan khotbah ekspositori. Berdoa ya. Lalu tentukan nats atau bagian Alkitab yang akan dikhotbahkan. Pada hari ini kita akan membahas Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Ya, Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Baca berulang-ulang sehingga menjadi jelas konteksnya. Ya, satu minggu kita baca bersama-sama. Nah, malam sore hari ini kita akan mulai dari langkah keempat ini. Bagi nats ke dalam garis besar menurut pokok-pokok pikirannya. Lalu beri judul pada masing-masing pokok dengan memakai istilah teks. Berikutnya adalah tentukan satu bagian atau satu ayat yang akan menjadi dasar eksposisi atau desi yang sekaligus menjadi tujuan khotbah. Ya, jadi ada ayat yang bisa merangkum ke seluruh nats itu, dan di dalam ayat yang kita pilih sebagai sumber gagasan utama ini, di dalamnya ada tujuan yang akan kita mau capai bagi jemaat atau pendengar kita. Nah, kemudian pikirkan judul-judul baru ya, berdasarkan istilah kekinian dari setiap garis besar yang telah dibuat dengan memperhatikan. Nah, jadi langkah ketujuh ini kita boleh melakukan pengalimatan-pengalimatan secara baru dari poin 5 itu. Ya, dengan memperhatikan kaitannya dengan istilah teks, mudah diingat, mudah dimengerti oleh pendengar, ya, sekaligus juga mudah untuk saudara menerapkan nanti di dalam khotbah saudara itu. Kemudian juga bisa dengan gaya bahasa yang lebih art gitu ya, yang lebih berseni supaya indah. Kemudian buatlah judul khotbah secara permanen. Nah, jadi kita tidak boleh menentukan topik lebih dulu, apalagi membuat judul lebih dulu sebelum membaca teks ya. Justru judul itu muncul belakangan. Nah, kemudian susunlah materi khotbah dari awal sampai akhir ya. Ada poin 1, poin 2, poin 3. Nah, untuk menghubungkan antara judul ya, judul khotbah yang kita sudah buat berdasarkan poin-poin di atas itu, kita pilih satu kata penghubung antara judul dengan subjudul. Dan kata penghubung itu disebut sebagai kata kunci. Nah, jadi kalau saudara terampil membuat khotbah seperti ini, maka kerangka-kerangka khotbah saudara itu mudah dikhotbahkan oleh orang lain. Ya, mudah dikhotbahkan oleh orang lain. Nanti saudara bandingkan dengan buku dari pengkhotbah kesohor di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ya, almarhum Pendeta Yakob Nahuai. Ada yang berjudul 315 garis besar khotbah. Yang kedua 400 khotbah. Jadi ada 715 khotbah di situ, dibikin dalam 2 buku yang besar. Tetapi buku itu selalu menjadi tugas. Saya jadikan sebagai tugas bagi mahasiswa kalau dulu kelas reguler itu, saya bilang coba pilih salah satu saja dari 715 khotbah ini, mana yang saudara bisa khotbahkan di dalam kelas untuk kita nikmati bersama-sama atau juga untuk menjadi bahan penilaian. Tetapi selalu menjadi keluhan dari mahasiswa bahwa kami tidak bisa mengikuti alur pikir dari Pendeta Yakob Nahuai dengan buku itu. Karena memang judulnya, ayat-ayat yang dipilih, dan poin-poinnya itu ya tidak kelihatan ya sangkut pautnya antara satu dengan yang lain. Nah, jadi memang
buku itu saya koleksi karena dikasih gratis dan saya jadikan juga sebagai satu perbandingan, ya. Memang khotbah yang menarik itu tidak selalu benar, ya. Dan sekarang ini orang lebih tertarik dengan khotbah-khotbah yang menarik dan tidak peduli kepada kebenarannya, ya. Jadi saya tidak berbicara mengenai hasil, ya. Bagaimanapun khotbah itu disampaikan oleh Pendeta Yakob Nahwai, khotbah itu telah membuat banyak orang berpaling kepada Tuhan. Tetapi saya mau tinjau dari sudut pandang ilmu, bahwa khotbah sebagai salah satu disiplin ilmu, harusnya setiap hasil-hasil khotbah itu mudah untuk dipahami dan mudah juga untuk dijadikan sebagai bahan khotbah oleh orang-orang lain, ya. Jadi itu ilmu begitu, bisa diwariskan, ya. Sama seperti dokter melatih murid-murid untuk menjadi dokter yang lain, ya ilmu dokter itu turun dan bisa diserap oleh murid-muridnya lalu dipraktekkan juga. Nah, jadi khotbah juga begitu, saudara-saudara. Sebagai ilmu, maka hasil dari ilmu itu bisa ditangkap, mengerti, lalu diterapkan oleh murid-murid. Ya. Nah, oke, Bapak, Ibu. Siapa yang sudah membuat garis besar ini? Barangkali Pak Ade sudah membuat, Pak Imin? Garis besarnya dari mana sampai mana, bicara tentang apa? Silakan. Ya, Bu. Mana tadi? Ya. Yang lain langsung berpartisipasi untuk nanti melihat ya, apakah pembagian ini pas atau bisa digeser ya, bisa dirubah potongan-potongan ayat ini. Ini coret-coretan, sebab itu ada. Ya, Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ya. Dari berapa sampai berapa potongan pertamanya? Bicara tentang apa? Kamu selalu rendah hati. satu. Ayat 1 sampai 6. 1 sampai 6 bicara tentang apa? Bicara tentang jemaat yang menjaga, jemaat yang menjaga kebenaran. Kebenaran. Ya, oke. Yang kedua, 7 sampai kedua, ayat 7 sampai 12. 7 sampai 12 bicara tentang dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pembicara maupun karunia-karunianya berbeda, tapi karunia yang berbeda-beda, ya. Untuk melengkapi orang-orang kudus dan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini dia. Ya, karunia yang berbeda-beda. Terus 13 sampai 16. Sampai 16. Bicara tentang berbicara tentang tetap teguh berpegang pada kebenaran. Tapi dari ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kita semakin dewasa dalam rohani.
Ya, berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi ada 3 poin ya, ada 3 garis besar ya. Dewasa rohani ya. Ya, ayat 1 sampai 6 jemaat yang menjaga kebenaran. Ya. Ayat 7 sampai 12 bicara tentang karunia yang berbeda-beda. Beda-beda. Yang 13 sampai 16 berpegang teguh rohani. kepada kebenaran. Oke, itu dulu. Mungkin ada yang lain pembagiannya. Siapa yang punya pembagian yang lain? Ayo, siapa mau coba? Pak Ferry, barangkali ada hasil coret-coret selama 1 minggu? Pak Salbon, ayo, nggak usah takut salah. Tidak ada sanksi di sini. Dipersatukan. Ya, semua ini apa namanya ya? Unmute ya. Mute ya. Coba di unmute siapa Bapak Ibu-ibu. Yusuf, gimana? Bisa dicoret-coret? There's no answer. Ya. Ada yang mencoba? Sebenarnya kalau yang ayat 8 sampai 10 itu referensinya kemana ya Pak? Agak bingung saya Pak. 8 sampai 10 Pak. ya. Bisa juga muncul sebagai apa namanya? Bisa muncul sebagai poin tersendiri. Jadi tidak harus mengikuti yang 3 ini. Bisa saja masih ada yang lain. Oh. Ya. Kalau umpamanya Pak Ferry punya 1 sampai berapa umpamanya? 1 sampai berapa, bicara apa, 2 sampai apa, dan seterusnya? Iya. Ya, 1 sampai 6 itu berbicara tentang persatuan iman kayaknya tadi. Iya. Persatuan iman, dasar persatuan iman yang benar, karena di ayat 4 sampai 5 itu jelas sekali diutarakan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu udah lengkap sekali itu. Ya, oke Pak Dek. Kalau saya Pak hampir sama dengan Pak Paimin, tapi bedanya di ini aja Pak, di 13 saya punya 13 sendiri, 14 sendiri, 15, 16 sendiri Pak. Jadi 1 sampai 6 oke, lalu 7 sampai 12 sama, lalu 13 sendiri. 13 apa Pak? Kalau Pak Ferry 13 apa? 13 14 ya? Apa? 13. Oh, 13 sendiri. Apa itu? Ya. Mencapai kesatuan iman. Iya. Ya. Mencapai kesatuan iman. 14 hidup orang yang dipanggil dewasa dalam pengetahuan yang benar. Oh, dewasa dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Terus 15 16? 15 16 kesatuan tubuh Kristus diikat dan dibangun dalam kasih. Tetapi dengan teguh berpegang. Oh, jadi tubuh Kristus diikat dalam kasih ya? Iya Pak.
Iya, bisa. Jadi ini kan masih coret-coret, jadi bisa berkembang, nanti kemudian setelah kita selidiki bisa bergabung kembali, ya. Bisa digabung, ya, bisa saja. Kalau yang 1 itu bisa nggak Pak? Hidup 1 sampai 6 itu hidup orang-orang yang telah dipanggil harus sepadan dengan panggilannya. Oke. Nanti Pak ya kita coba lagi. Ada nggak teman-teman yang berani masuk nih? Bu Francisca gimana kabar? Coba dulu ya Pak ya, saya kan baru juga nih. Oh iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Justru dengan keaktifan itu kita bisa lebih cepat. Kalau saya ada 4 bagian Pak. Ya, ayat 1 sampai Ayat 1 sampai ayat 6 6, oke, sama, oke. itu saya masukin hidup dalam kasih gitu. Iya, oke, hidup dalam kasih, oke. 7, terus terusnya sampai berapa? Kalau 7 saya nggak masukin, itu kalau menurut saya itu cuma pelengkap doang Pak. Kalau Ibu anggap itu pelengkap, mesti bergabung ke ayat 6-nya atau ke poin berikutnya. Jadi tidak apa-apa, walaupun tidak dibahas, dikelompokkan saja dulu. Tapi jangan ada ayat yang ditinggal gitu. Nah, apakah ayat ke-7 itu bisa ke poin berikutnya? Kayaknya poin berikutnya deh, 7 sampai berapa? Iya. Mungkin ke bawah ya Pak ya, kalau Ya. saya soalnya langsung loncat ke ayat 13 itu Pak. Oh. Jadi hidup dalam kesatuan. Jadi 7 sampai 13. Iya. 7-13 hidup dalam kesatuan. Terus 14 itu berpegang teguh pada kebenaran. Sampai berapa? 14 sendiri atau pisah? Sendiri Pak. Oh ya, sendiri, oke. Berpegang 14-15 Pak. 14-15 itu hidup dalam kebenaran. Lalu yang ke-16-nya itu bertumbuh dewasa. Hidup dalam kebenaran. 14-15 lalu 16. 16 apa tadi? Bertumbuh dewasa Pak. Oh, bertumbuh dewasa. Oke. Ya. Iya. Nah, jadi intinya begini. Ketika kita mau mendekati sebuah bagian Alkitab, jangan dulu ada pikiran kita, ya. Artinya jangan kita berpikir sesuatu bahwa dari nas itu berisi ini, lalu kita mengharapkan dari nas itu seperti ini. Jadi kita netralkan dulu pikiran kita. Ya, bukan dikosongkan ya, dinetralkan dulu. Jangan sampai ada tendensi-tendensi. Jadi kita mendekati satu nas itu sesuai dengan apa yang ada di dalam nas itu. Nah, kalau nas itu berbicara kepada kita, maka kita sebagai pembaca Alkitab itu wajib untuk menerima itu. Nah, apa yang Bapak-bapak, Ibu tadi udah coba buat poin-poinnya itu ya artinya sudah nangkap ya apa yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu sampai hari ini itu sudah nangkap. Nah, ini saya coba juga nih. Oh. Nah, ini. Ini poin-poin yang saya buat ya. Jadi ayat 1 hidup sesuai dengan panggilan. Berpadanan dengan panggilan. Nah, ayat yang kedua sikap hidup yang benar, ya, yaitu di situ apa itu, ya. Kemudian ayat 3 sampai 6 memelihara kesatuan roh. Lalu 7 sampai 10 memiliki karunia yang berbeda-beda. Ya. Lalu ayat yang ke 11 sampai 16 itu tujuan dari jawatan Kirigani. Jawatan benar ya bahasa saya Pak Feria.
jawatan ini apa nih? Yang Nabi, Rasul, betul ya? 5 Ya, jawatan jawatan, gereja ya. Nah, Jawatan. oke, kita jadi dari bapak-bapak tadi itu potongannya ya tidak jauh ya, tidak jauh beda ya. Nah, tidak jauh beda. Nah, jadi artinya sudah kalau dinilai ini ya udah lulus semua ini tadi ini. Ya. Nah, mengapa ayat 1 sendiri? Ya. Itu perintah supaya anak-anak Tuhan itu hidup sesuai dengan panggilan itu. Lalu ayat 2 di situ ada saya pakai kata sikap karena di situ selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar, ya kan? Selalu menunjukkan kasih satu terhadap yang lain. Nah, itu yaitu sikap. Pengalimatan seperti itu tidak baku ya Bapak Ibu ya, seperti sikap hidup yang benar itu ya. Tidak baku ya, tetapi merupakan kesimpulan dari semua poin-poin yang ada di dalamnya. Nah, termasuk ayat 3 sampai 6 ini. Ini ada perintah sendiri, berusahalah memelihara kesatuan roh. Oh. Nah, itu kalimatnya sampai di ayat yang ke-6. Titik. Kesatuan roh yang macam apa itu? Nah, itu dijelaskan dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, lalu ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, itu Yesus memberikan kepada jemaat karunia yang berbeda-beda. Karunia yang berbeda-beda di situ. Jadi, Yesus yang telah naik dan juga yang telah turun ke dunia yang paling dalam itu, dia yang memberikan karunia kepada gerejanya, yaitu sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai penginjil, dan sebagai guru. Ya, sampai di situ, itu karunia yang berbeda-beda. Nah, lalu, untuk apa karunia yang berbeda-beda itu? Ayat 12, ada kata untuk, ya kan? Untuk. Ya. Sampai di ayat yang ke-16. Atau bisa dibagi juga tidak? Tadi Pak Ferry 14 hidup dalam pengetahuan yang benar. Ya. Ya, jadi hidup dalam pengetahuan yang benar. 16 terikat dalam kasih. Di mana kata terikat di dalam kasih di situ Pak Ferry? Ayat 15 sampai 16. Roni, Pak, Roni. Oh, Pak ya, sorry. Pak Roni minta maaf. Aduh, saya dari tadi ini pikiran saya error ya. Pak Roni ya. Di 16 ya, Pak? Ya. Di 16, Pak, yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Ya. Ya. Bisa. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi itu diberikan Tuhan kepada gereja supaya membuat jemaat itu hidup dalam pengetahuan yang benar. Ya, hidup dalam pengetahuan yang benar. Tuh, 14. Tidur, Pak. Tapi Nah, kepalanya nggak pusing saya. Lalu rasul-rasul, nabi-nabi itu
mengajar supaya jemaat teguh berpegang kepada kebenaran. Ya memang kalau dipilah-pilah masih banyak ya. Oke. Mungkin gini supaya nanti kita bisa sambil bagi-bagi. Kira-kira dari ayat ini mana yang kita bisa jadikan sebagai desi? Pak Roni, Pak Ade. Saya belum lanjut juga nih. 13 bisa nggak Pak? 13. Ya, Mencapai 13. kesatuan iman. Ya. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Apa yang Pak Roni mau sampaikan dari ayat ini kepada jemaat? Karena dikatakan tadi di slide sebelumnya bahwa desi itu selain dia merupakan rangkuman dari seluruh nats, di dalam desi itu ada tujuan yang mau dicapai. Apa yang Pak Roni mau capai di dalam ayat 13? Jemaat yang dewasa. Jemaat yang bertumbuh dewasa. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, atau jemaat yang bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus, Pak. Ya, pengalimatannya bisa begitu. Bisa ya. Nah, kalau kita kaitkan ayat 13 dengan ayat 1 sampai 6, atau katakanlah ayat 1 dan 2, atau kira-kira apa tuh? Karena mesti terkait. Dan kalau kita sudah tentukan desi begitu, ini pembagian-pembagian ayat ini bisa bergeser ya, bisa berubah-ubah lagi. Digabung, yang perlu digabung bahkan bisa dipecah lagi kalau bisa. Pak, mau tanya dong, Pak. Oke, silakan Ibu. Pak, berarti kalau tadi Bapak bilang bisa berubah lagi, terus bisa digeser-geser ayatnya itu, berarti bisa, kan kayak tadi nih Bapak ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 6 berurutan gitu kan ya Pak ya. Berarti bisa dong misalnya dari ayat 1 terus nyambungnya ke ayat berapa belas gitu, bisa ya Pak ya? Oh bisa, tergantung dari kalimat di dalam itu. Dan nanti kalau di dalam khotbah memang tidak semua ayat itu harus dikupas, hanya nanti dari katakanlah ayat 1 sampai 11 gitu ya. Ada satu kesimpulan dari 1 sampai 11 itu yang nanti akan dikupas berkaitan dengan ayat 13 umpamanya, berarti pilihan Pak Roni tadi. Oh, kalau gitu, ini Pak, soalnya saya juga begitu Pak, saya bikinnya loncat-loncat Pak. Kalau bisa jangan loncat-loncat, tetapi apa namanya, jangan ada ayat yang terlewati gitu ya, berurut dan masing-masing punya kalimat-kalimat kunci gitu. Oke. Saya kasih contoh dulu ya supaya saudara-saudara bisa lihat perbandingannya ya. Ini pikiran saya dulu ya. Nanti saya dibandingkan. Nah, kalau saya desinya itu adalah ayat 1. Ya. Karena saya mau supaya jemaat itu hidup sebagaimana anak-anak Tuhan yang telah dipilih, telah dipanggil itu. Maka mereka harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Ya. Nah, bagaimana orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan itu? Muncul poin satunya. Supaya memiliki sikap hidup yang benar. Ayat 2. Nah, Pak Roni, Bu Francisca, kira-kira nyambung nggak kalau begitu? Bahwa orang yang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan itu, dia harus menunjukkan dalam hidupnya sikap hidup yang benar. Nyambung, Pak.
Ya. Nah, nanti apa sikap hidup itu nanti di bedah lagi, ya. Nah, yang kedua, orang yang hidup sesuai dengan panggilannya akan berusaha untuk menjaga kesatuan. Kesatuan apa di sini? Kesatuan iman. Ya, boleh dibilang ya. Memelihara kesatuan iman. Ayat 3 sampai 6. Ya. Nah, poin 3, orang yang hidup sesuai dengan panggilan, dia akan memberdayakan diri sesuai dengan karunia. Ya. Memberdayakan diri sesuai dengan karunia Kristus, ya. Kita pakai itu supaya nyangkut ke ayat yang ke-7 dan 8 itu, ya. Dengan karunia Kristus. Nah, ayat yang ke-7 sampai 10 titik. Ya. Lalu 4, orang yang hidup sesuai. Oh, karunia berbeda-beda ini bukan sampai 10 ini. Nah, ini nih saya salah di sini. Sampai ayat 12, Pak. Ayat berapa? 11 ya? 12. Ini suaranya Pak Victor atau berapa nih? Saya harus apa nih? Ya, dari ayat 7 sampai 12, Pak. 11. 12. Oh, 12. Oh ya, sampai 12. Nah, nggak apa-apa, Bapak. Jangan takut dikoreksi, ya. Lalu 13 sampai, ya. Berarti poin yang keempat, orang yang hidup sesuai dengan panggilan adalah orang yang apa nih kira-kira nih? Bertumbuh dewasa, ya. Dewasa rohani. Bertumbuh dewasa dalam pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan firman, ya. Ya. Sehingga bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Ya. Sampai di poin ini udah bisa diganti pakai kata-kata kekinian ya, Pak? Oh ya, ini saya langsung di kata kini aja nih. Tapi Oke. Ya, oke, sorry ya, saya lompat ya. Berarti saya lompat 1 poin ya. Oke. Ya. Kira-kira dari pembagian yang kita buat ini, kira-kira bisa dipaham? Jadi pada ini udah harus, kalau kayak contoh minggu kemarin itu kan kita kayak baca dulu semua, terus cari poin yang tujuan dari perikopnya, berarti pasalnya, berarti nggak harus selalu begitu, Pak, ya? Nah, ini kan juga sama, Pak Roni. Tadi Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini kan kita udah baca berulang-ulang nih. Ya. Ya kan? Nah, sesudah saya baca, saya temukan apa pesan tadi itu, maka saya bagi-bagi sesuai dengan istilah teks ini tadi nih. Hidup sesuai dengan panggilan, memiliki sikap hidup. Nah, lalu saya tentukan ayat 1-nya sebagai desinya atau sumber gagasan utamanya.
Nah, berdasarkan sumber gagasan utama ini, kita bikin garis besar sesuai dengan istilah-istilah masa kini kan? Ya, Langkah-langkahnya sama, Pak. ya. Langkah-langkahnya Saya sama. pikir kayak kalau minggu kemarin Pak, kita cari kata kunci yang kayak misalnya kan kayak 13 nih sampai kita semua seolah-olah itu kayak tujuan akhirnya gitu Pak, secara konteks. Oh, Nggak harus selalu begitu Pak ya? bisa. Makanya ayat-ayat yang ke 13 sampai 16 ini masih bisa nggak dibagi? Masih bisa sih Pak. Coba 13 sampai 14 apa? 13 sampai 14 apa? Bahwa orang yang hidup sesuai dengan panggilan itu bertumbuh dewasa di dalam pengetahuan yang benar. Oke, sampai 14. 13 sampai 14. Lalu 5, orang yang hidup sesuai dengan panggilan berpegang teguh kepada ayat 15 ada ini, Pak. Ayat 15 ada bertumbuh juga. Tapi ayat 15, 16 ini berpusat kepada Kristus ini. Oh iya, Kristus. Ya. Ada Kristusnya kan di situ kan? Iya. Ya. Berpegang teguh kepada Kristus. Berpegang teguh kepada Kristus atau berpegang teguh kepada iman kepada Kristus. Gimana itu? 15, 16. Atau berpusat kepada Kristus. Gimana? Karena dikatakan daripadanya lah. Ya karena Kristus adalah kepala ya Pak. Ya, jadi mungkin berpusat kepada Kristus ya. Ya. Ya, orang yang hidup sesuai dengan panggilan itu berpusat kepada Kristus. Waduh, ini ajarannya Paulus ini luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kalau kita mau bicara tentang gereja yang sesungguhnya ya ini nih. Oke, saya ulang ya. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan. Nah, satu, dia memiliki sikap hidup yang benar. Ya. Memiliki sikap hidup yang kenapa saya baru ingat ya? Yang kedua, Pak. Dulu. Ya. Sambil saya ketik di sini ya. Siap. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan. Itu kita ambil dari ayat 1. Nah, yang pertama adalah, nah itu desinya, ini kita sudah judulnya nih. Desi adalah memiliki sikap hidup yang benar. Yang benar. Ya. Ayat berapa tuh ya? 2. Ayat 2. Sorry. Sampai? Enggak, sampai 2 saja. Karena di ayat 2 itu pokok pikiran ya? 2. Ya, di situ nanti kita jabarkan apa itu sikap yang benar, ya kan? Ya. Nah, yang kedua adalah memelihara kesatuan iman. Ayat 3 sampai 6. Nah, lalu 3, memberdayakan diri sesuai dengan karunia. Sesuai karunia Kristus.
ayat 7 sampai 12. 12. Ya. Lalu 4, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Ayat 13 sampai 14. Ya. Lalu 5, berpusat kepada Kristus. Ayat 15 sampai 16. Nah, oke, untuk detail-detailnya ini, memiliki sikap hidup yang benar ini, kita pakai A, apa tadi, Pak Roni? Rendah hati. Ya, ayat 2. Rendah hati, ya. Lalu B, lemah lembut. Iya. Lembut. Lalu sabar. Kolom. Sabar. Sabar. Sampai D, Pak. Ya, D. Kasih. Ya. Saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu. Jadi menyatakan kasih. Nah, Bapak ya, kalimatnya nanti Bapak-bapak bisa ini ya. Ini gitu. Nah, itu semua A, B, C, D ini itu masuk di dalam sikap hidup orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan Allah. Ya. Nah, kalau poin 2 ini kita bedah lagi, kan ada banyak di situ kan? Satu tubuh. Ya. Nah, ini gereja ini satu tubuh. Satu roh. Sebagaimana kami telah dipanggil. Nah, diulang lagi nih. Gagasan utamanya itu diulang lagi di ayat yang keempat itu. Satu pengharapan. Nah, panggilan muncul lagi itu di ayat yang keempat 2 kali itu. Nah, satu Tuhan. Satu iman. Satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua. Nah, jadi gereja harusnya hidup sesuai dengan itu. Tidak boleh gereja terkotak-kotak hanya karena merek, hanya karena aliran, hanya karena liturgi. Tetapi gereja itu harusnya harmonis dengan poin-poin tadi itu. Bisa ya Bu Francisca ya dijabarkan itu ya? Poin 2-nya itu. Nah, lalu orang yang hidup sesuai dengan panggilan, ya dia tidak bisa mengerjakan semua dengan dirinya sendiri. Pasti dia akan membatasi diri pada karunia yang memang dia rasakan, itu yang paling menonjol di dalam dirinya. Sementara yang kurang dia sanggup lakukan itu, yaitu akan dipercayakan kepada orang lain. Ini kesatuan tim ini di sini. Jadi gereja itu tidak bisa single fighter, one man show, tidak bisa. Ya, gereja harus melibatkan. Tetapi sayang saya lihat ya, yang dominan di dalam gereja sekarang itu ya gembala ya. Guru tidak kurang diberdayakan,
penginjil, oke, gereja-gereja tertentu juga dominan dalam penginjilan. Ya. Jadi yang kedua uraiannya gimana, Pak? Memelihara kesatuan iman. Sesuai dengan ayat Ayat yang ketiga 3 sampai ayat 7, yang Pak. ke-6. Ya, ayat yang ketiga sampai dengan 6. Maksudnya gini uraiannya. Kita berbeda-beda suku, berbeda-beda aliran gereja, berbeda-beda denominasi gereja. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menjadi pemecah belah atau yang menciptakan jarak di antara kita. Karena kita ini sebenarnya satu tubuh, apalagi satu roh, satu pengharapan, ya, kehidupan yang kekal, satu Tuhan. Siapa Tuhan kita? Satu iman. Nah, baptisan. Nah, baptisan itu satu, tetapi kemudian baptisan ini yang sekarang juga membuat gereja terpecah-pecah karena penafsirannya berbeda-beda. Satu Allah. Allah siapa? Allah Bapa. Nah, jadi kalau kita sudah meningkat itu seperti di dalam poin yang berikutnya itu, ya akhirnya kita sampai di sini sebenarnya nih. Bahwa ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya, maka kau adalah saudaraku dan saudariku. Tetapi karena banyak di antara kita yang tidak berdiri di atas firman, maka ya akhirnya kita gontok-gontokan satu dengan yang lain. Begitu uraiannya, Pak De, ya. Begitu uraiannya, Pak De. Nah, karena itu selalu saya bilang sama jemaat, ya, bergereja itu hak asasi, pindah gereja itu hak asasi. Tidak ada pendeta yang boleh melarang jemaat pindah atau melarang jemaat jangan datang di sini, jangan. Tetapi selalu saya himbau bahwa carilah gereja yang memang di dalam gereja itu mengajarkan firman itu secara benar. Ya, mengapa saya katakan itu? Karena di dalam Alkitab itu ada contoh-contoh banyak pelayan-pelayan yang mempergunakan firman itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, jadi jemaat punya hak untuk pindah gereja, tetapi sebagai tanggung jawab penggembalaan, saya himbau untuk mencari gereja yang di dalamnya firman itu diajarkan secara benar. Nah, kalau firman itu sudah diajarkan secara benar, ya itu tadi akan bermuara kepada kesatuan. Keharmonisan. Ya, itu. Itu poin 2 ya, Pak ya. Poin 3, orang yang hidup sesuai dengan panggilan, dia akan memberdayakan diri secara optimal di dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus. Nah, ini hanya 5 di sini, tetapi kalau kita baca di dalam, coba Ibu Francisca baca Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 ya, Pak. Ya, untuk melihat karunia-karunia yang lain selain yang 5 di sini ya. Oke, silakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, karunia Jika Nabi. karunia untuk melayani, baiklah kita Ya. melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan Ya, sesuatu, gembala bisa. hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Iya. Nah, jadi di situ ada karunia menasihati,
Itu bisa konselor itu dalam gereja itu. Walaupun itu juga bisa dilakukan oleh gembala. Kemudian ada karunia memimpin. Ada orang-orang yang punya pengaruh yang begitu besar terhadap orang yang lain. Dia ngomong apa, ikut semua gitu ya. Nah, kalau karunia-karunia itu diberdayakan secara tulus, secara maksimal, maka berarti kita sudah hidup sesuai dengan panggilan kita. Ya, orang hidup sesuai dengan panggilan. Tetapi kalau merasa ya saya penginjil tidak dapat perpuluhan, saya guru tidak dapat perpuluhan, saya mau jadi gembala gitu. Ya, berarti tidak bertanggung jawab dengan karunianya sendiri. Ya. Nah, tapi sebenarnya saya mau singgung sedikit di sini. Ini implementasi bagi saudara-saudara. Kesalahan banyak gereja sekarang adalah memanage keuangan gereja itu secara tidak benar. Ya. Jadi keuangan gereja dikuasai sepenuhnya oleh gembala sidang. Padahal seharusnya keuangan gereja itulah yang membiayai konselor, itulah yang membiayai guru, itulah yang membiayai penginjil sebenarnya gitu. Cuma karena manajemen keuangan gereja itu sekarang itu sudah tidak sesuai lagi dengan yang sebenarnya, maka itu akhirnya menjadi pemicu terjadinya perpecahan dan persaingan di dalam gereja. Nah itu saudara, jadi karunia apa yang saudara rasa diberikan Tuhan? Ya, Pak Roni, Pak D sebagai guru juga. Nah, Pak D ini guru ini. Pak Yusuf apa karunia apa Pak Yusuf? Karunia mengajar juga barangkali ya? Iya. Tapi Pak Yusuf ini bukan hanya karunia mengajar ini. Karunia memberi juga harusnya Pak Yusuf ini. Karena pengusaha, ya. Nah, jadi berusahalah dengan benar dan hasil dari usaha itu kemudian dibaktikan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Halo Pak Yusuf. Pak Salmon, Pak Salmon ini saya lihat ini orangnya sabar ini, orangnya lemah lembut ini. Ini gembala ini cocok nih Pak Salmon ini. Iya, Pak. Iya. Ya, Pak Salmon ini orangnya sabar jadi cocok jadi gembala ini. Kalau saya memang mengukur diri saya tidak terlalu pas jadi gembala ya. Karena ngomongnya ceplos-ceplos gitu. Lalu kedua juga ya tidak terlalu bisa apa namanya ya, tidak cepat melakukan pendekatan sama orang gitu loh. Lama baru bisa dekat. Nah, sementara kalau gembala itu ya mesti dekat ya. Tetapi saya jadikan tugas penggembalaan itu sekaligus untuk mengajar. Jadi di dalam gereja kalau saya khotbah saudara itu mengajar saya. Seperti ini. Jadi ketika kupas Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 ya begini. Maka ini pengajaran. Oh ya, saya di pendahuluan tadi ya saya ngomong ya bukunya Pak Yakob Nawa itu. Saudara tidak akan menemukan di dalam bukunya Pak Yakob Nawa yang khotbah begini. Itu sebabnya susah untuk dijadikan sebagai bahan khotbah oleh pembacanya. Tetapi kalau begini, ya, Bu Francisca udah bisa nih khotbahkan di gereja. Pak Roni, ya, Pak Depaimin, Bunda apalagi yang sudah jadi gembala sidang. Nah, ini udah gampang ini. Karena jelas natsnya dari mana, pokok pikirannya kita bangun dari mana, garis-garis besarnya jelas, ya, dan tidak dari mana-mana, tetapi hanya dari nats yang kita baca. Amin. Oke. Nah, ada satu
kita sampai di ini ya tadi ya. Kita udah sampai di poin 9 ya. Ya. Pak Roni, kita sudah bikin judul belum? Judul yang permanen? Belum, Pak. Oh, belum. Kalau gitu apa judul khotbah kita hari ini? Oh, ini mungkin orang percaya saja nih, tinggal tambah nih. Orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah, ya, supaya lengkap udah langsung. Itu judul, Pak. Ya, judul. Topiknya apa? Ayo, Pak De, kira-kira topiknya apa dari judul ini? Topiknya kira-kira jemaat yang tangguh dalam menghadapi ajaran Itu sesat. judul, Pak De. Itu judul. Judul. Enggak. Itu judul. Jemaat yang mampu Mengerti topik, Pak Roni, Pak Yusuf, Pak Salmon? Topik, Begini Pak, nih. sorry Pak, topik pokok pembicaraan Pak ya? Atau Ya, bagaimana dengan judul? tunggu ya. Saya kasih ini dulu supaya tunggu. Ya, topik. Lalu judul. Ya. Kalau topik itu belum bisa dijadikan sebagai pokok bahasan, belum bisa dijadikan sebagai satu bahasan, oleh karena topik ini sangat luas. Ya, topik ini masih sangat luas. Umpamanya, hari ini kita akan berbicara tentang transportasi, gitu, Pak Yusuf. Transportasi. Pak Yusuf bisa nggak membahas transportasi itu dalam satu sesi pertemuan? Tidak bisa Pak, karena itu luas. Transportasi makanya. apa? Udara, laut. Ya, makanya sangat luas ya kan? Nah, untuk itu maka judul gunanya satu, mempersempit topik. Di dalam judul sudah termaktub tujuan kita membahas topik itu. Nah, jadi itu minimal 2. Nah, karena itu ketika kita membuat judul dari topik yang ada, sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, lalu ada objeknya kalau bisa, gitu ya. Nah, seperti tadi kita kembali. Topiknya adalah hidup sesuai panggilan. Nah, hidup sesuai panggilan itu kan masih luas juga, itu sangat luas. Maka dipersempit, orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah menurut. Nah, itu jadi lebih terfokus. Makanya ini judul ini harus hati-hati, karena kalau judul ini tidak pas, maka akan membuat pembahasan-pembahasan ke bawah ini akan menjadi tidak fokus juga. Pak Daniel, yang mana yang duluan ditemukan Pak di dalam membaca satu teks seperti ini? Apakah duluan ditemukan judul atau topik? Topik dulu dong. Karena saya lihat ini Pak, judul ini sudah ada sehingga ada poin-poinnya. Ya. Tapi kan di ayat 1, coba ayat 1 tadi apa? Ayat 1 kan di situ topiknya kita ambil dari hidup sesuai dengan panggilan. Itu aja dulu. Topiknya hidup sesuai dengan panggilan. Nah, siapa yang kita mau? Nah, itu kita persempit di dalam judul. Ya. Jadi Desi itu sumber topik atau sumber gagasan ya. Topik juga sama aja gagasan.
Seperti yang minggu lalu. Ya, nih topiknya atau gagasannya adalah akhir zaman. Karena di ayat 7a dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, karena akhir zaman ini sangat luas, kita persempit. Nah, tetapi mempersempitnya itu tentu kita sudah baca lebih dulu ini. Ayat 7-11. Maka akhirnya kita buat judul orang Kristen yang hidup pada akhir zaman atau hidup orang Kristen pada akhir zaman. Nah, itu langkah-langkahnya, Pak Yusuf. Nah, sama juga seperti ini. Kita buat garis besar teksnya dulu. Baru kita temukan atau cari topiknya di mana? Nih. Topik yang mencakup keseluruhan ini di mana ini? Bisa berbeda-beda nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Karena saya tadi ambil dari ayat yang pertama, berarti yang ke bawahnya ini, saya harus berusaha untuk menemukan benang merah antara topik dengan sub-subnya ini. Kalau tidak bisa menemukan benang merah itu, berarti khotbah itu khotbah komentari. Khotbah yang setiap ayat dikupas, tetapi pengkhotbah tidak merasa bertanggung jawab untuk menghubungkan dengan satu pokok khusus. Kan begitu? Oh, kalau komentari gitu ya Pak, per Oh ayat iya. tapi nggak harus nyambung ya Pak? Ya, tidak harus nyambung. Karena setiap ayat apa yang dia mau tekankan di dalam ayat itu ya suka-suka dia. Baik-baik Ya. Pak. Ya, tapi kalau ekspositori itu kita harus menemukan topik di dalam nas itu apa. Baru kemudian setiap poin-poin itu kita harus cari benang merahnya. Iya, lupa minggu kemarin saya mau nanya Pak, komentari sama itu bedanya apa, lupa saya baru ingat sekarang. Ya, gitu. Nah, Pak, makanya kalau kata kuncinya ini berarti ciri-ciri ya Pak? ya, makanya kita ini poin 10 ini kan, pilihlah satu kata penghubung antara judul dengan subjudul. Ini yang nanti menjadi benang merah ini, ya, penyambung antara judul dengan subjudul. Nah, kata kuncinya apa? Apakah ciri-ciri? Coba kita pasang sini ya. Ciri. Ya. Kita baca begini cara membuktikannya, menguji kata kunci ini. Ciri orang percaya yang hidup sesuai dengan karunia adalah memiliki sikap hidup yang benar. Nyambung apa tidak? Nyambung, Pak. Ya, oke. Kita ke poin 2 ya. Ciri orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah adalah memelihara kesatuan iman. Nyambung apa tidak? Nyambung. Nyambung, oke. Ciri orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah adalah memberdayakan diri sesuai dengan karunia. Nyambung? Apakah itu poin 3 itu bisa dimasukkan di situ karena adanya poin apa lagi? Dari poin 1 ada rendah hati. Artinya diperdayakan itu ya? Oh, tidak. Pasti tetap nyambung ya, Pak ya? Oh, enggak. Tidak, lain lagi. Kalau Bapak mau kaitkan poin 3 dengan poin 1, salah. Tapi Bapak harus mengkaitkan poin 3 ini dengan judul. Lalu ke judul ya? Ya, harus ke judul. Begini loh Pak Yusuf ya, Bapak kan tukang bangun nih. Tukang bangunan ya kan? Ini tiang nih Pak, ini tiang ini. Tiang-tiang bangunan ini. Nah, tiang ini tidak boleh bertumpu atau berujung kepada tiang yang lain. Tiang-tiang ini harus menopang ini atap rumah itu. Nah, taruhlah judul di sini saya analogikan dengan atap itu, bangunan itu. Ya, jadi karena itu maka semua tiang-tiang bangunan ini harus kita lihat nyangkut nggak dengan atap bangunannya itu. Kalau ada satu tiang yang tidak menyangkut kepada atapnya ini, ya berarti tiang ini bisa dicari bergabung ke salah satu.
Tentu ayat yang paling dekatnya begitu, kalau begitu Pak. Kira-kira gitu Pak Yusuf ya? Siap, Pak. Jadi poin 3 tidak harus dikaitkan dengan poin 1, tetapi itu sejajar. Poin 1 dengan poin 3 sejajar, karena sama-sama merupakan tiang dari judul atap itu. Nah, apa karunia-karunia yang ada di dalam ayat poin 3 ini? Yaitu nabi, rasul, gembala, guru, penginjil. Oh iya, sorry Pak. Saya di pikiran saya tadi itu ternyata yang dibawa memiliki sigap hidup itu kan ternyata buah roh ya Pak ya. Ya bisa dibilang itu buah roh, tapi nggak usah ke situ bahwa itu buah roh. Siap. Ya pokoknya sikapnya aja lah, ya sikapnya saja di situ. Ya ada rendah hati, ada lemah lembut, ada sabar, ada menyatakan kasih. Ya kalau Bapak kaitkan ini dengan buah roh, agak lompat juga pemikirannya. Ya agak lompat ya. Ya. Walaupun ini juga buah roh gitu sebenarnya, tapi tidak terlalu harus dikaitkan dengan Galatia. Bahwa kalau karena sorry Pak, saya membacanya di poin 3 tadi itu memperdayakan diri sesuai dengan karunia Kristus. Karunia Kristus itu kan termasuk ya karunia. Oh ya tadi Bapak bilang karunia apa ya, nabi dan rasul ya. Ya, ada di situ kan, ada nabi. Siap. Yang ayat yang ke 10-11 itu, ya. Nah, itu kan kelanjutan semua dari itu, bahwa Yesus yang telah naik, dia yang telah turun, dan dialah yang memberikan kepada gereja itu rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Nah, itu semua dari Kristus. Ya. Nah, jadi ketika membahas ayat yang ketiga ini, poin yang ketiga ini, jangan kembali lagi poin 1. Nanti tumpang tindih khotbahnya. Oh, karena di tahap awal sudah dikelompok-kelompokkan, Pak ya? Iya. Nah, ya kan? Jadi yang akan dieksposisi di dalam poin 3 ini ya karunia-karunia di dalam ayat 7-12 saja. Bahwa karunia itu berasal dari Kristus, dan apa karunia-karunia itu ya itu tadi. Nah, tetapi sesudah kita menemukan karunia-karunia itu secara jelas, maka kita kaitkan dengan judulnya. Karunia apa saudara umpamanya gitu. Nah, sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, maka pakailah karunia itu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, itu ciri. Oke. Nah, nyambung ya. Jadi ciri orang yang hidup, orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah adalah memberdayakan diri sesuai dengan karunia Kristus. Nyambung? Pak Roni nyambung? Pak Depaimi nyambung? Pak Salmon nyambung? Ya. Halo, suara saya jelas kedengaran? Jelas, Pak, jelas. Ya, mungkin sinyal Bapak Ibu yang agak putus-putus ya. Oke. Nah, kita ke poin 4. Ciri orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nyambung apa tidak? Bahasa Indonesianya aja dulu. Nyambung apa tidak? Nyambung, Pak. Nyambung, oke. Poin 5. Ciri orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah adalah berpusat kepada Kristus. Nyambung apa tidak? Nyambung banget, Pak. Nyambung banget. Makanya jangan berpusat kepada ketua sinode saudara. Jangan berpusat kepada merek gereja saudara. Nanti saudara ya berarti bukan orang yang dipanggil Kristus itu, orang yang dipanggil organisasi itu. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya, saya sentil-sentil dikit ya. Supaya menjadi bahan sentilan juga Bapak Ibu kepada jemaat yang saudara khotbahi gitu ya, disentil sekali-sekali. Iya, Pak. Karena jemaat itu yang kadang-kadang membuat pendeta-pendeta berantem karena fanatiknya kepada gereja dan fanatiknya kepada pendetanya gitu. Makanya Paulus menulis ini, waduh luar biasa ini. Sangat-sangat berbobot ajaran ini. Nah,
Jadi kata kunci Pak Roni sudah mantap sekali ya. Ciri-ciri ini bisa juga dibilang tanda-tanda, mana yang lebih pas silakan pilih ciri-ciri atau tanda-tanda. Saya kira dua itu bisa, tapi udah lebih populer ini ciri-ciri ini, ya. Ya. Iya. Pak, ada yang saya mau tanya Pak Daniel. Ya. Tadi Bapak bilang khotbah commentary preaching itu ya, commentary. Ya, commentary preaching. Ya, kalau ini kan expose ya Pak ya. Kalau saya lihat ini Pak, tidak perlu lagi kita harus melihat di bahasa aslinya dan sebagainya. Ada semua ini Pak. Ya, kita ke bahasa asli itu, kalau ada kata-kata yang menurut kita itu masih agak apa istilah bahasa Toraya itu? Masih kemungkinan arti yang lain gitu loh. Nah, tapi kalau sudah jelas ya, di sini, ya mungkin bisa tetap untuk lebih memastikan, tetapi dengan ini saya pikir sudah jelas, ya kan? Apakah juga itu Pak, sehingga banyak warna-warni? Bisa saja kalau pendeta atau semua kita di room ini, ketika mengambil ini bisa membuat judul yang beda, tetapi sama dengan ini, tapi judulnya beda. Lalu kalau melihat di teks aslinya, misalnya per kata itu kan kalau dilihat di teks aslinya itu kan bisa diterjemahkan beberapa variabel, ya. pengertian. Ya. Tetap bisa seperti ya. Ya, untuk menerjemahkan satu kata dalam bahasa asli menjadi beberapa variabel bahasa Indonesia, itu tidak boleh kita urai satu demi satu yang variabel terjemahannya itu. Rahasianya atau kuncinya untuk mengambil salah satu dari semua variabel itu adalah konteks. Konteks. Iya. Kalau kita tidak seksama di dalam mengambil satu kata dari beberapa variabel itu, maka akan bisa menjadi kacau karena konteks yang dibicarakan itu belum tentu atau belum diperhitungkan oleh si pengkhotbah itu. Nah, tadi Bapak bilang saya khotbahkan begini, lalu Pak Yusuf khotbahkan dengan judul yang lain. Bisa, tetapi Bapak harus konsekuen. Desi Bapak apa gitu loh. Desi ini yang bisa membuat khotbah itu bisa berbeda, tetapi dengan nats yang sama. Desinya dari mana? Karena dari desi itu akan muncul topik. Nah, topik apa? Iya betul ya Pak ya. Memang hati-hati bisa bisa jauh dari maksud penulis itu ya. Oh iya. Jadi salah satu pertimbangan dasar di dalam menggali Alkitab itu adalah cari apa yang dimaksudkan oleh penulis. Makanya di awal tadi saya bilang, ketika kita mendekati sebuah nats, pikiran kita itu saya pakai istilah dikosongkan dulu, ya. Jangan sampai di dalam diri saudara, pikiran saudara itu sudah ada konsep-konsep yang kemudian saudara cari pembenarannya dari nats itu, atau saudara memasukkan pikiran itu ke dalam nats itu. Itu berbahaya. Kosongkan dalam arti, ya jangan dulu berpikir apa-apa. Gali dulu seperti ini. Nah, baru ini yang akan merasuk ke dalam pikiran. Pak, ini kan bisa saja juga dengan khotbah commentary preaching itu kan. Kalau commentary itu kan apakah juga harus namanya komentar ya? Bisa saja saya masukkan ide-ide saya begitu atau enggak boleh? Komentar itu gini. Kan ada ayat 1 sampai 16 nih. Ya kan? Bapak tidak usah berpikir tentang desi, Bapak tidak usah berpikir tentang garis besar. Pokoknya begitu masuk, kupas ayat 1. Apa yang Bapak menekankan di ayat 1 itu, ya silakan sesuai dengan jenis khotbahnya. Selesai ayat 1, pindah ke ayat 2. Apa yang ada di situ, tidak perlu pikirkan apakah memiliki pokok alur pikir yang sama dengan poin 1, pengkhotbah komentar itu tidak memikirkan itu. Pokoknya apa di ayat 2 yang dia mau sampaikan, dia sampaikan gitu loh. Selesai poin 2, ayat 2 masuk ayat 3. Nah, apa yang dia dapat di ayat 3, yaitu yang dia uraikan.
dia tidak bertanggung jawab untuk melihat hubungan antara ayat 3 dengan ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Itu Sehingga pengkhotbah pesannya, komentari. pesannya tidak sampai ya, karena tidak saling berhubungan ya Pak ya. Ya, tidak fokus, tidak menuju kepada satu titik gitu loh. Menyebar, jadi menyebar. Ya, Gitu. makasih, Pak. Nah, itu makanya di dalam diktat saya itu, saya bilang ada 8 jenis khotbah, tetapi 2 ini jangan dipakai. Tetapi kenapa ada di diktat saya? Kenapa ada di buku saya? Karena memang itu saya temukan di lapangan. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah seperti itu. Ya. Yang kedua itu adalah khotbah kesaksian itu. Tadi saya baru baca ayat saya ini karena Pak Yusuf tanya tentang khotbah ini. Aduh, tunggu. Coba saudara-saudara ya, saya buka dulu dari 2 Korintus 4 ya. Supaya saudara dalam khotbah itu jangan banyak kesaksian. Coba cari di mana bukan diri kami yang kami beritakan gitu loh. Nah, ini ayat 4 nih, hati-hati nih. Sorry. Ayat 5, Pak. Ayat 5 ya. Ya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Nah, orang yang khotbahnya dari awal sampai akhir itu banyak kesaksian, ya berarti yang diceritakan itu dirinya. Testimoni Pak ya. Ya, saya pakai di dalam itu testimoni preaching gitu loh. Ya walaupun tidak salah, tetapi namanya khotbah ya bukan itu tujuannya khotbah. Khotbah itu adalah menguraikan ayat, bukan menguraikan hidup. Bukan menguraikan pengalaman. Sebab kalau menguraikan hidup, menguraikan pengalaman, nggak usah sekolah Alkitab ya kan? Nggak usah belajar seperti ini. Ini buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Ya, kadang-kadang kita bersih tegang emosi. Emosi dengan gurunya, emosi juga dengan sesama teman kalau dalam kelas, ya kan? Saya nggak tahu waktu saudara sekolah dulu, pernah nggak ribut dengan teman satu kelas karena beda pendapat? Kan gitu. Nah, jadi kalau saudara mau khotbah dengan kesaksian, khotbah dengan pengalamannya, saudara akan bebas dari itu. Cerita saja apa yang saudara ingin ceritakan dari hidup saudara. Tetapi sekali lagi saya katakan, yang membawa orang masuk surga itu bukan pengalaman hidupmu, bukan kisah hidupmu, tetapi yang membawa orang masuk surga itu adalah ajaranmu yang bersumber dari firman Allah. Karena itu selalu saya tekankan kepada murid-murid saya, ketika di atas mimbar ada 2 entitas, ya. Yang pertama adalah entitas dirimu, dan yang kedua adalah entitas firman yang akan kau khotbahkan. Dirimu sama sekali tidak punya pengaruh untuk membawa orang lebih dekat dengan Tuhan, tetapi ajaranmu menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Nah, karena itu saya ambil ayat 5 tadi dari 2 Korintus 4 itu, ya. Dua khotbah yang saya larang di dalam buku saya itu khotbah komentari. Tadi kita sudah bicara banyak itu, tidak berpusat menyebar kemana-mana. Dan yang kedua khotbah kesaksian. Ya, Pak Yusuf ya. Siap-siap Pak. Nah, buku saya itu baca itu. Baca dan rekomendasikan sama teman-teman di Kalimantan Utara supaya khotbahnya lebih seperti inilah. Nah, begini saudara-saudara. Walaupun penyampaian saudara di atas mimbar itu sederhana, ya, tidak seperti orang-orang lain yang memukau, yang memikat, yang mempesona. Bagi saya itu nomor 2. Itu pemanis, itu bumbu kalau masakan. Tetapi yang paling utama itu adalah apa yang saudara sampaikan. Nah, karena itu bukan berarti nggak boleh melucu, bukan berarti tidak boleh berusaha untuk memikat perhatian, tetapi yang paling pertama dulu adalah kuasai materi. Pastikan materi saudara bahwa itu benar. Nah, baru kemudian cara penyampaiannya di atas mimbar itu sampaikan semenarik mungkin, sampaikan sememikat mungkin.
Sampaikan semempesona mungkin. Gitu ya. Tetapi sekali lagi jangan ikut-ikutan gaya orang. Karena salah satu prinsip di dalam ilmu berkhotbah itu adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri di dalam gayamu, di dalam penampilanmu, ya, nggak usah ikuti gaya-gaya orang naik di atas mimbar pakai baju kaos oblong, pakai celana levis. Ya, kalau saya masih agak risih melihat kalau ada pendeta naik di atas mimbar pakai levis gitu loh. Walaupun itu tidak salah ya Bapak Ibu ya. Walaupun itu tidak salah. Tetapi kan ada yang berkata begini, kita harus mengakomodir selera anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial. Maka penampilan pendeta itu perlu mengikuti cara berpakaian dari anak-anak milenial. Ya, saya tidak mau mengikut-ikut begitu, saudara-saudara. Saya mau tampil sederhana, apa adanya, tetapi ya layak lah. Makanya naik dengan pakaian yang memang cocok lah, gitu lah. Gimana Pak Roni? Pendapat Bapak dengan penampilan di atas mimbar itu? Ya, masih ada ini sih Pak, masih apa ya, pelan-pelan memang sih Pak. Di tempat saya juga seperti itu. Kita sampai nolak pengkhotbah yang ya nilainya dari penampilan, tapi ya memang tetap harus secara ini ya mengelihatnya ya Pak ya. Iya. Nah, artinya kalau Pak Roni sendiri gitu loh, kalau Pak Roni apakah bisa bebas atau tidak risih kalau naik di atas mimbar pakai celana levis, pakai baju kaos oblong, lalu di Kalau ibadah saya resmi risih loh dong ya? Pak, masa pakai kaos oblong risih banget Pak. Oh, ada loh Pak, ada itu ibadah resmi loh ya, gitu. Ya. Risih sih Pak kalau pakai itu, paling enggak kaos kerah lah kalau pun harus pakai Ya, kaos. dalam keadaan terpaksa mungkin kaos, tapi kalau memang ibadah resmi di gereja, kalau saya sih jangan pakai kaos lah ya. Nah, ini masalah selera Bapak Ibu, tapi bagi saya itu perlu juga dipikirkan. Ada lagi nih gaya-gaya pendeta nih, pakai dasi, tetapi bajunya tidak dimasukkan di celana, lalu pakai jas, gitu loh. Jadi jas dan bajunya itu di luar, gitu. Nah, saya lihat itu, aduh, agak gimana ya? Ya, pantasnya kan bajunya Itu itu dimasukkan. Pak, Mongol efek Pak. Mongol efek ya. Nah, itu kalau Mongol efek itu mungkin melucunya. Ada juga banyak pendeta yang sebenarnya tidak lucu, tetapi berusaha melucu. Akhirnya ya lucu beneran gitu loh. Iya kan? Kayak saya ini, orang yang tidak bisa melucu. Kalau saya paksa lucu-lucu di atas mimbar, ya akhirnya jadi lucu gitu loh. Ya, be yourself ya. Jadilah diri sendiri. Apa-apa. Bahasanya kalau tidak bisa intonasinya tinggi rendah, nggak apa-apa. Datar juga nggak apa-apa. Tetapi pesannya jelas ya, berdasar, terbatas, dan alur pikirnya itu loh. Harus sistematis gitu. Nah, coba kalau kita pakai ayat ini. Ya. Bisa nggak atau ada nggak kemungkinan kita buat desi di ayat yang ketiga? Ayat 14. Bisa nggak ayat 14 kita jadikan sebagai desi kira-kira? Nah ini Pak Yusuf nih. Kalau Bapak baca ayat 14, apa topik? Ayatnya tadi Pak, Efesus 4 ya Pak ya? Ya, Efesus 4 ayat 14, apa topik di situ? 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diembang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kedewasaan ya Pak ya? Ya, kedewasaan atau dewasa rohani, itu Rohani, topik. ya. Ya, itu topik. Nah, tidak usah dulu kita pikirkan garis besarnya. Kalau pun dibikin judul, kira-kira apa, Pak Yusuf? Topiknya adalah dewasa rohani. Saya boleh dalam bahasa Inggris, Pak? Oke, please. Tapi terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Oke. Become measure. Ya, dewasa rohani tadi. Ya, menjadi dewasa masih topik itu. Iya sih. Masih topik itu.
Judul. Judul itu sudah harus ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Ya. Karena harus dipersempit. Dari topik dipersempit menjadi judul. Oh, orang Kristen yang dewasa rohani ya? Ya. Orang Kristen yang bertumbuh dewasa dalam, ini ada pengajaran di sini, dalam pengajaran ini. Jadi objeknya adalah pengajaran. Orang percaya yang bertumbuh di dalam pengajaran yang Benar. apa? Yang alkitabiah atau yang benar ya bebas ya. Nah, itu judul. Pak D, Pak Victor, kira-kira udah bisa membedakan topik dengan judul? Pak Salmon? Halo, Pak Victor. Do you hear me? Bisa Pak. Jadi topiknya adalah dewasa di dalam dewasa di dalam iman. Judulnya. Nah, kalau kita mau coba supaya kita menjadi dewasa, bagaimana kita kaitkan dengan ayat 1? Bisa nggak? Pak Daniel, sebentar Pak, bisa dulu. Apakah model khotbah ekspositori ini, kalau misalnya ini kan di ayat 14 tok saja, baru diberikan judul dan topik. Oh, enggak. Lalu nanti dikembangkan lagi, gimana Pak? Kita pilih bukan ayat 14-nya. Jadi bacaan kita adalah Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Kan itu? Oh, itu ciri-ciri khotbah ekspositori Pak ya? Nggak Oh, bisa harus satu ayat begitu. begitu. Minimal 3 ayat. Oh, iya, Ya. siap. Tetapi yang saya mau coba kita uji bersama-sama adalah, tadi kan saya ambil ayat 1 sebagai desinya kan? Ya kan, Pak Roni kan? Ayat 1 tadi kan? Iya, betul, ayat 1. Ya. Nah, sekarang kita mau coba apakah ayat 14 itu kita bisa jadikan sebagai desi untuk membahas ayat 1 sampai 16. Kan gitu, Pak Yusuf? Bisa nggak? Nah, ayat 14 kita sudah temukan dewasa dalam iman. Kemudian judulnya kita sudah temukan orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam pengajaran firman Allah, pokoknya begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat 1 dan 2, makanya ayat-ayatnya ini, potongan-potongannya ini bisa bergeser, bisa berubah. Apakah ayat 1 sampai 6 saja? Ayat 1 saja, 2 saja, atau kita bisa langsung ayat 1 sampai 6, bisa juga. Tetapi menyangkut secara langsung ke 14. Oh, bisa geser ya Pak ya? Bisa. Supaya jangan ada ayat yang kelihatannya tidak dipakai. Tetapi nanti tetap dalam penguraiannya memang hanya dari ayat 1 sampai 6 ini kita pilih satu poin yang berkaitan langsung dengan ayat 14. Siapa yang bisa melihat hubungan antara ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 1 sampai 6 dengan ayat 14 menjadi dewasa, orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam pengajaran. Ada nggak dari ayat 1 sampai ayat 6? Orang Kristen yang Iya Pak, bertumbuh dalam berkorelasi itu Pak. pengajaran. Apa di ayat 1 sampai 6 yang Bapak bisa lihat korelasinya? Ya, kan tadi apa? Sorry Pak, judul tadi apa? Lupa lagi. Orang Di ayat Kristen, 14. orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam pengajaran yang Pengajaran. alkitabiah. Nah, Nah, tentu di ciri-cirinya dalam ya hidup sesuai. Lanjut Pak. apa pengaruh memiliki sikap hidup yang benar itu dengan bertumbuh dewasa? Nah, di situ kita harus mencari benang merahnya di situ.
Apa pengaruh hidup sesuai dengan panggilan dengan bertumbuh dewasa? Ada enggak? Ada enggak pengaruh terhadap pertumbuhan iman itu, kedewasaan iman itu dengan sikap hidup? Ada ya, Pak. Ada Pak, ada. Apa? Pengaruhnya apa? Ya, Jadi cara sikap hidup, hidup. sikap Satu-satu. hidupnya. Pak Victor apa, Pak Victor? Pengaruh sikap hidup yang benar terhadap pertumbuhan dewasa. Itu tadi Pak, memiliki sikap, membangun sikap hidup yang benar tengah-tengah jemaat. Nah, apakah yang menjadi apa namanya nih? Mana yang lebih dulu? Dewasa dulu baru sikap hidup atau sikap hidup lebih dulu baru bertumbuh? Sikap hidup. Lebih dulu, mana lebih dulu? Hidup. Dewasa dulu ya, Pak. Sikap hidup, Pak. Sikap hidup lebih dulu atau dewasa dulu? Pendewasaan. Ya, dewasa lebih Kalau dulu. dewasa kan dibarengi. Dewasa itu sudah mengikuti dengan cara hidup yang sesuai dengan panggilan. Ya, tapi mana nih, lebih Pak, dulu? ya, si pengkhotbah. Mana lebih dulu? Dewasa dulu ya, Pak. Kalau orang Dewasa dulu dewasa, ya? Dewasa sikap dulu, hidupnya Pak. akan Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, berarti kalau Akan begitu mengikuti. akibat ya, bisa kita bilang nanti kata kuncinya itu kurang lebih akibat dari orang yang bertumbuh dewasa di dalam pengajaran yang benar adalah memiliki sikap hidup yang benar. Oh, ganti kata kunci ya, Pak ya. Oh ya, berubah. Ya. Kata kunci kan, karena nanti jenis hubungannya kan beda, Pak. Berarti Atau- Pak, sorry Pak, berarti kata kunci ini itu yang membuat kita ada ide ya? Oh bukan. Kata kunci itu yang memperjelas hubungan antar nats yang kita jadikan sebagai Desi. desi tadi dengan bagian-bagian yang kita potong-potong ini. Oh iya, hubungan. Iya, yang menghubungkan, bukan yang memberikan gagasan, bukan. Itu Makanya dalam- desi itu kita cari belakangan. Jadi dalam satu perikop itu desinya bisa kita anu sendiri ya, Pak, ya, sesuai dengan ayatnya di situ ya, bisa berubah-berubah ya. Bisa, tetapi harus bertanggung jawab untuk mencari relasi. Dari keseluruhan ayat. Iya, dari keseluruhan ayat itu. Soal dipotongnya di mana ya itu tergantung bacaan ya. Pokok-pokok pikiran dalam hal itu. Tetapi Kalau kalau desi- menentukan desi tetapi tidak melihat korelasi antar semua bagian, ya keliru. Kalau tadi Pak Dani yang isinya dari ayat 14 kan ternyata bagian-bagiannya itu Bapak ambil dari ayat 1 sampai 6 itu kan kalau kita lihat kan nggak keseluruhan. Gini Pak Victor, saya bilang ayat 1 sampai 6 itu hanya contoh saja. Hanya contoh saja. Bisa ayat 1 sendiri, bisa ayat 2 sendiri, tetapi tergantung kepada apa isi dari ayat-ayat itu. Nyambung nggak dengan desi? Gitu. Nah, Nyambung secara alkitabiah dan secara etika umum ya, Pak ya. bukan, konsep pikiran yang ada di dalam nats itu. Oh iya, dipagari di situ ya. Iya, pagarnya di situ. Tidak bisa kita umum dulu, etika dulu, enggak. Pokok pikiran dari penulis di dalam teks itu. Karena Oke. jelas bahwa ayat 1 hidup sesuai dengan panggilan. Ayat 2 sikap, kesatuan roh gitu. Nah, jadi tidak boleh kita masukkan yang lain. Tanggung jawab kita adalah mencari hubungan antara desi dengan poin-poin ini. Tetapi sekali lagi ayat-ayat ini bisa bergeser ya, bisa bergeser. Bisa saja digabung, bisa juga malah dipisah, tergantung dengan ketelitian kecermatan saudara. Nah, jadi poin 1 itu apa kira-kira? Bahwa orang yang dewasa adalah orang yang Hidupnya berpadanan dengan panggilannya. orang berpadanan dengan panggilan. Ya. Apa berpadanan dengan panggilan di situ? Ya, mungkin dijelaskan dalam ayat 2. Berarti 1 dan 2 nih bisa nih. Ya.
Bapak Ibu, ini bahan khotbah juga nih, bisa nih. Kalau udah sampai 3 poin berarti bisa dijadikan sebagai khotbah. Kalau 2 sedikit ya. Jadi kalau 3 udah bisa tuh. Nah, jadi ayat 1 dan 2. Bahwa orang yang dewasa adalah orang yang hidup sesuai dengan panggilannya, yaitu memiliki sifat-sifat seperti tadi. Nah, yang kedua, orang Kristen yang bertumbuh dewasa di dalam pengajaran yang Alkitabiah, bagaimana kaitannya dengan ayat 3 dan sampai 6? Memelihara kesatuan roh di situ kan? Ya. Satu iman, satu pengharapan. Nah, apa di situ? Oh, tunggu dulu. Aduh, saya baru ingat lagi, Bapak-Bapak. Minta maaf nih. Supaya bisa dilihat. Judulnya, apa tadi Pak Yusuf? Orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan. Ya, ada beberapa kata di sini yang sudah jelas ada di dalam teks itu, tetapi ada yang kita tambahkan, dan itu tidak salah ya. Pengetahuan yang benar atau pengetahuan Alkitabiah. Nah, oke. Sorry. Topiknya tadi bertumbuh kedewasaan rohani. Ya, topiknya adalah dewasa rohani. Ya. Nah, lalu kita coba lagi ayat 1 sampai 2 atau 1 sampai berapa? Kayaknya 1 sampai 2 dulu ya. Sampai 2. 1 sampai 2 hidup Berpadanan. ya sesuai panggilan. Oke. Oh, gini aja deh supaya langsung kata gini ya, ayat 1 sampai 2. Ini kita ya. Nah, jadi jelaskan nanti di situ ya. Lalu 2, orang percaya yang bertumbuh dewasa di dalam pengetahuan yang benar, apa kaitannya dengan ayat 3 sampai 6? Silakan. Memelihara kesatuan roh. Ya. Memelihara kesatuan iman. Ayat 3 sampai 6. Kita coba aja dulu ya, enggak apa-apa. Oke, 3. Orang percaya yang hidup sesuai dengan yang bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Allah, bisa nggak ayat berapa sampai berapa? 7 sampai 10. 7 sampai 10 juga. Apa 7 sampai 10? Memberdayakan, hampir sama dong Pak ya. Bisa sama nggak masalah Pak ya? Memberdayakan. Oh, bisa, nggak apa-apa. Selama dia nyambung dengan desinya. Memberdayakan kasih karunia. Atau kita bilang gini, melayani sesuai karunia Kristus. Nggak apa-apa. Nah, berarti udah bisa nih jadi satu khotbah nih. Ayat berapa tadi Pak Roni? 7 sampai 10. Oke, Bu Siska, makasih. 10 apa 12 tadi itu? Potongan ayatnya. Kayaknya sampai 12 deh. Apa 13? Iya, Pak, sampai 12. Sampai 12. Oke. Ya, Kesatuan karena ini. iman sampai 12. Kalau 13 apa? Sampai 13, Pak. Oh, sampai 13. Ya, sampai 13. Nah, lalu 4. Orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar. Tidak diombang-ambingkan. Langsung ke 15-16. Atau bisa dari 14-15. 14.
Ya. Atau sendiri bisa. Atau 14 sendiri. Iya. Mengetahui ajaran Tidak diomong-ambingkan bisa, Pak? jangan pakai negatif, pakai Oh, positif. jangan pakai negatif. Ya. Mampu apa nih ajaran palsu nih? Mampu apa nih? Mengenali ajaran sesat. Halo, siapa tadi yang bicara? Siapa? Ajaran sesat. Ya. Ya, betul ya, sesat ya di ayat 14 ya. Iya. Atau bisa juga kalau mau ya palsu, ada juga palsu di situ tuh. Oh, kalau palsu itu pengajar ya. Ya, kelicikan. Ya, kelicikan di sini adalah ajaran palsu. Jadi 14. Nah, 5. Orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar. 15 apa? Berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, berpegang teguh kepada apa? Kristus. Kristus. Itu kalau dia kebenaran ya, ada kebenaran ya. Oh ya, berpegang berpegang teguh kepada kebenaran ya. Berarti ayat 15a kalau gitu. Iya, Pak. 15a. Nah ini yang saya bilang ini bisa terbagi nih. Baru 6. Bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Kristus. Orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar. Muncul nggak screen saya di depan Bapak Ibu? Muncul, Pak, muncul. Oh ya, oke. Orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar. Oke, 15b sampai 16. Bisa. Mau berpusat atau apa nih? Bahasa apa nih? Karena dari Kristus ya, yang adalah kepala. Ya, berpusat kepada Kristus. Ayat 15b sampai 16. Tuh. Jadi sangat bisa ayat 14 kita jadikan sebagai sumber gagasan. Karena setelah kita periksa ternyata malah kita dapatkan 6 poin. Ya. Ini Pak, membangun diri dalam kasih itu bisa nggak, Pak? Di mana itu? Di ayat 16, Pak. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan keadaan pekerjaan tiap-tiap orang. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini mungkin ke ini Pak, membangun diri. Ya. Nah, kita di sini sampai 16. 7. Orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar dapat membangun diri. Dalam kasih. Ayat 16b. Wih, nah ini setelah belajar bersama-sama lebih kaya penghasilannya daripada belajar sendiri. Nah, oke, kita anggap sampai di situ ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang terpaksa harus keluar karena tugas di tempat lain, silakan. Karena ini pelajaran asik ini, saya juga asik ini jadinya. Ya, tadi Bu Siska udah izin keluar, Pak. Oh ya, ya betul. Saya lupa tadi itu. Pak Depamin juga kayaknya harus keluar. Pak Salmon juga kalau mau keluar silakan. Bukan musir ya. Tapi kalau merasa asik dengan pelajaran ini ya nggak apa-apa, terlambat di kelas sana. Nah, Pak Roni, kira-kira kata kuncinya apa nih Pak Yusuf? Kata kuncinya apa nih? Untuk menghubungkan antara judul dengan subjudul.
Tentu bukan lagi ciri-ciri di sini. Nah, itu dia. Akibat. Ya, tadi saya coba sebut akibat-akibat ya. Nah, kita uji. Akibat orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar adalah hidup sesuai dengan panggilan. Nyambung? Nyambung. Ya. Akibat orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar adalah memelihara kesatuan iman. Nyambung? Pak Salmon, nyambung? Ya. Ya. Kalau Pak Salmon ini bisa acung jempol, Pak. Kalau ini atau kalau gini, kalau nggak nyambung bisa gini ya, Pak ya. Kalau suara Bapak nggak jelas, oke. Bisa? Ya. Akibat orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar adalah memelihara dua tadi ya, melayani sesuai dengan karunia Kristus. Nyambung? Nyambung. Nyambung. Ya, nyambung. Akibat orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar adalah mampu mengenali ajaran sesat. Jelas banget nyambung. Nyambung ya. Akibat orang percaya bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Nyambung. Ya. Akibat orang percaya yang bertumbuh dewasa dalam pengetahuan yang benar adalah berpusat kepada Kristus. Oke. Akibat orang percaya yang bertumbuh dewasa di dalam pengetahuan yang benar adalah dapat membangun diri sendiri dalam kasih. Nyambung? Nah, Pak Roni, saya coba ini. Ini kan tadi 5 nih. Coba kita tambahkan ciri orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah. Di sini ada poin di sini kayaknya bisa masuk nih. Oh iya, Pak. Berpegang teguh kepada kebenaran ada nggak? Sudah ada belum ya? Oh, belum. Pak. Ah, di sini kita bisa bagi nih. Cirinya adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Ayat berapa? 15 ya? 15a. Ya. 15a. Baru ciri yang itu adalah berpusat kepada Kristus. 15b. Nah, jadi ini dihotbahkan 2 kali nih Bapak Ibu, ya. 1 kali dipelajari, dihotbahkan 2 kali. Kalau judul ini nih, orang percaya yang hidup sesuai dengan panggilan Allah. Itu dihotbahkan 2 kali nih Pak Roni ya. Iya. Pertama 1-3, kedua 4-6. Nah ini juga 2 kali nih. Ya terserah. Yang pertama 4 atau 3 terserah. Ya, karena di sini ada 7 poin. Nah, misalnya kita belum mampu ngembangin, lalu mungkin apa khawatir terlalu pendek kalau saya bikin jadi 1 kali khotbah semua poin nggak masalah Pak? Atau kepanjangan? Ya bisa. Nah soal di pengembangan itu nanti ini Pak akan bertumbuh sesuai dengan pemahaman Alkitab. Ya, akan bertumbuh sesuai dengan wawasan. Semakin luas wawasan Bapak akan semakin panjang. Iya, Pak. Nah, kan ada untuk mengisi ini kan ada. Minggu kemarin itu ada kan? Yang ABC itu. Sudah belum ya di sini ya? Oh, belum ya kali di sini ya? Oke. Jadi, 1 kali duduk, 4 kali berdiri nih Pak Yusuf. Ya kan? Siap, Pak. Ya, 1 kali duduk, 4 kali berdiri. 1 kali kerja, 4 kali gajian, Pak Salmon. Ya. Iya kan? Karena khotbah pertama dapat gaji, khotbah kedua dapat gaji, khotbah ketiga dapat gaji, khotbah keempat juga dapat gaji. Kita pakai istilah gaji lah, ya kan?
Kita nggak usah munafik. Orang yang memberitakan Injil hidup dari Injil. Itu Alkitab itu. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu, kalau khotbah-khotbah Ibu itu, Bapak Ibu itu berdasar seperti ini, itu tidak akan ada yang bisa protes. Ya. Soal penguraiannya itu nanti lebih dalam atau tidak, ya itu memang tergantung kepada kualitas teologi dan kualitas wawasannya. Tetapi ini dasar ini sudah tidak bisa digugat oleh siapapun. Ya. Nah, oke, pertanyaan malam ini. Oke. Untuk mengujinya kembali itu dengan kata kunci itu ya Pak ya? Untuk menguji hubungan, ketersinambungan antara judul dengan kata kunci ini. Ya. Kalau tadi satu ciri dan yang ini akibat ya? Ya. Mengapa berbeda? Karena yang pertama tadi desinya dari ayat 1 ya kan? Nah, lalu yang ini desinya dari ayat 14. Nih, dalam kurung ini saya pakai. Kalau bisa menemukan desi yang lain dengan membuat garis besar, ya mungkin bisa lagi. Tapi dengan sendirinya kata kunci akan berubah. Iya. Bisa. Ada kasus nggak Pak, diverifikasi ada yang nggak cocok gitu Pak? Nah, kalau umpamanya ada yang nggak cocok, ada dua kemungkinan. Bisa kata kunci ini dirubah atau bisa poinnya digabung. Oh, digabung. Iya, bisa digabung. Kalau umpamanya, katakanlah gini, ayat 15, ini kan ayat 15 kan kita bagi 2, 16 kita bagi 2, ya kan? Kalau umpamanya kata kuncinya itu tidak nyambung, bisa aja digabung ini. Ayat 15 sampai 16, jadikan satu. Ya, Pak. Nah, tapi jadi jangan maksa ya Pak? Ya, jangan maksa. Kalau maksa berarti memasukkan pikiran, Pak. Itu yang saya bilang. Bahayanya gereja adalah banyak pemikiran pengkhotbah yang mendominasi dan bukan ayat Alkitab. Saya kira untuk malam ini ya saya sendiri terus terang saya bersyukur ya dapat berkat luar biasa dari pelajaran ini. Karena baru satu kali saya tubakan ini nas ini. Dan ternyata malam ini kita belajar saya mendapatkan 4. Berarti kalau tiba-tiba ditodong di Morning Blessing atau di mana udah nggak takut lagi karena ini sudah ada nih. Tinggal mau diundang seminar di Nunukan untuk kesatuan gereja ya udah nggak masalah ini karena ini udah ada bahan ini, tinggal tiketnya dipikirkan dari Nunukan datang selesai. Pak. Iya kan. Mau diundang ke Bandung boleh, tapi kalau Pak Roni ngomong sama saya udah dihotbahkan Pak, jangan dihotbahkan lagi gitu ya. Soalnya khawatir Bapak udah hotbah saya hotbah lagi dia tidak menarik begitu ya. Enggak apa-apa Pak, artinya kan Bapak bilang tadi wawasan dan pengetahuan teologi. Ya, pasti, betul. walaupun sama poinnya Pak. Tetap, betul. Ya. Kalau daging babi dimasak orang Cina kan pakai kecap ya Pak Roni ya, pakai kecap. Kalau kami orang Toraja pakai bambu Pak, jadi bisa saja. Sama bahan tapi beda cita rasa. Beda sajian ya, bisa. Ya, oke. Saya kira malam ini karena jam 7 sudah lewat ya, ini terus terang saya minta maaf nih mencuri waktu Bapak Ibu karena saya asik jadi saya harap minggu depan kita terima kasih Pak. Lebih halus lagi ya. Silakan Pak Yusuf bantu pimpin kita dalam doa untuk menutup malam ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa diberi orang yang punya sumber daya manusia yang bisa membimbing kami ya Tuhan, itu Pak Daniel. Bapak, kami terus berdoa untuk hamba-Mu ini, teruslah memberikan kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, bahkan juga kesabaran ya Tuhan, karena waktu-waktu yang diberikan untuk membimbing kami percaya bahwa semuanya Tuhan perhitungkan kemudian. Terima kasih memberkati semua kami yang ada di kelas ini ya Tuhan, beri kami pengetahuan tentang firman Tuhan, bahkan kerendahan hati Bapa bisa menjadi milik bagian kami, untuk kami terus belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami akan menutup persekutuan kami, bahkan kelas kami pada malam ini. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Pak Roni sebagai pemilik room ini Tuhan.
Biarlah juga hamba ini terus diberkati Tuhan di dalam segala hal. Pujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.